Ini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 16 Januari 2026 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Mayoritas kaum muslimin, khususnya masyarakat negeri kita, meyakini dan juga memperingati pada tanggal tersebut adalah waktu terjadinya peristiwa yang agung, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, diperjalankannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu Wa Taala mi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit ke-1, kedua, seterusnya sampai ke langit yang ke-7. Kemudian dikembalikan kembali ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram di kota Makkah, dan semuanya terjadi dalam satu malam. Ini adalah sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang nyata, bukan peristiwa fiktif, bukan dongeng. Ini adalah sebuah peristiwa yang nyata, yang terjadi di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, terkait dengan waktu, persisnya kapan terjadinya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan kapan terjadinya peristiwa agung ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, lam yakum dalilun ma'lumun ala lailatul Isra. Belum ada dalil yang diketahui yang menunjukkan tentang kapan terjadinya malam Isra tersebut. Wala ala syahriha ataupun bulannya tidak diketahui. Wala ala ashriha ataupun pada tanggalnya, wala ala ainiha ataupun kapan persisnya terjadinya peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini. Sebagian ahli sejarah berkata bahwasanya terjadinya Isra Mi'raj itu adalah 1 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sebagian lain mengatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Termasuk juga ada yang mengatakan terjadinya di bulan Rajab ini. Namun demikian dikuatkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan sebagian ahli sejarah lainnya bahwa tidak ada tanggal yang persis yang disepakati kapan terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ikhwatal iman rahimakumullah, namun demikian kita sebagai orang-orang yang beriman wajib untuk mengimani terjadinya peristiwa yang agung ini. Dan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah nyata, dialami oleh jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebagaimana dikatakan sebagian orang bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini hanya terjadi pada ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jasadnya, atau sebagaimana orang yang bermimpi di dalam tidurnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Isra ini di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, abdun. Lafaz abdun di sini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan bahwa ini adalah jasad seorang hamba, bukan ruh. Bukan bermimpi dalam mimpi, dalam tidurnya, namun ini adalah sebuah kenyataan di dalam jasad, dirasakan oleh jasad Nabi SAW dan juga ruh Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidaklah kita bosan untuk terus memperhatikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah madrasah imaniyah, sebuah tempat pembelajaran dan pembuktian keimanan. Di masa tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj kembali ke kota Makkah di pagi harinya, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka menolak, mereka menentang, mereka tidak mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ada orang-orang yang sudah beriman masuk ke dalam Islam lalu kemudian murtad, keluar dari agamanya. Mereka tergelincir dari keimanan. Karena apa? Karena kelemahan iman mereka. Hal ini disebutkan. Sebagian ahli sejarah mengatakan faqadir tadda aidan nasun mimman kanu qad aslamu. Ada juga di antara mereka selain orang-orang musyrik yang menolak peristiwa Isra Mi'raj ini adalah orang-orang yang dahulunya Islam. Mereka sudah masuk Islam, namun kemudian mereka murtad, keluar dari Islam. Mimman kanu du'afaul iman, dari golongan orang-orang yang lemah imannya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bagi seorang yang beriman ini adalah sebuah pembuktian terhadap keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena relevansi daripada Isra Mi'raj ini adalah bukan kembali kepada akal logika yang kita banggakan. Karena kalau secara akal logika belum ada di zaman tersebut sebuah kendaraan teknologi yang mampu memperjalankan seorang manusia 3.000 km pulang pergi dalam satu malam. Belum ada kendaraan yang mampu membawa manusia 3.000 km pulang pergi dalam satu malam, kurang dari 12 jam. Di zaman sekarang kalau dihitung antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berjarak 1.500 km, kurang lebih membutuhkan waktu 16 jam perjalanan. Udara ataupun darat, tidak ada yang bisa kurang dari 16 jam. Tidak ada pada zaman tersebut kendaraan teknologi yang mampu membawa Nabi SAW, sehingga hanya dengan keimanan, hanya dengan keyakinan kepada kebenaran sabda Nabi SAW, dan hal ini dibuktikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika di pagi hari tersebut dikabarkan bahwa Nabi SAW telah melakukan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik menuju ke langit ketujuh, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak banyak berpikir, tidak banyak bertanya. Beliau hanya bertanya, apakah demikian disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Maka kata beliau, sodaqtu, aku akan mempercayainya. Maka dikenallah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang merupakan orang yang membenarkan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kisah tentang Isra Mi'raj ini dengan memuji dirinya Subhanahu wa taala. Subhana, Maha suci Allah taala, Maha terpuji Allah taala, dijauhkan dari segala kelemahan dan kekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali sebuah peristiwa dengan pujian kepada dirinya, ini menunjukkan keagungan dari peristiwa tersebut. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan, Allah menggunakan kalimat Isra dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kecuali perjalanan malam. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Namun Allah Ta'ala juga masih mendatangkan lafaz malam. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya Isra di malam hari, lailan pada malam hari. Sebagian mufassirun mengatakan bahwasanya
Ini tujuannya adalah agar pendengar kita semua yang membaca ayat tersebut seakan-akan hadir saat kabar tersebut disampaikan oleh Nabi SAW. Seakan-akan kita betul-betul mengetahui, betul-betul melihat dan menyaksikan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebut dua masjid, menyebut dua tempat yang mulia di sisi dan di hati kaum muslimin, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Yang berada di kota Makkah, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Namun kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia menyebut dua masjid ini. Ini menunjukkan bahwasanya kedua masjid ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwasanya kedua masjid ini sama-sama memiliki keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bahkan di dalam ayat ini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Masjidil Aqsa dengan keberkahan, alladzi barakna haulahu. Namun tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Masjidil Haram. Mengapa demikian? Dalam kitab Yadabbaru Ayatihi disebutkan bahwasanya rahasianya, tujuannya adalah bahwasanya di masa tersebut orang-orang Arab dan kaum muslimin umumnya mengetahui tentang keberkahan, kemuliaan dari Masjidil Haram. Semuanya orang tahu. Namun ketika membicarakan Masjidil Aqsa, sebagian dari mereka tidak mengetahuinya. Karena banyak dari orang-orang yang berusaha untuk melecehkan, menghinakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan itu terjadi sampai hari ini dari orang-orang Yahudi yang menghinakan Masjidil Aqsa. Maka tatkala Masjidil Aqsa diremehkan, dilecehkan, dihinakan, sama saja seperti halnya Masjidil Haram dihinakan dan dilecehkan. Maka kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada dua masjid tersebut. Tidak hanya kita condong kepada Masjidil Haram, namun kita juga condong dan cinta kepada Masjidil Aqsa. Terlebih saat ini orang-orang Yahudi bertindak semena-mena. Mereka menghina, melecehkan Masjidil Aqsa. Maka kita mendoakan kepada mereka kehancuran, kebinasaan, karena mereka telah melecehkan salah satu dari masjid yang mulia di sisi kaum muslimin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan tatkala Nabi SAW telah disampaikan ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, sebuah kendaraan yang juga dikendarai oleh para nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau ingin melihat putranya, tatkala beliau tinggalkan di padang tandus di kota Makkah, sedangkan beliau berada di Syam, bagaimana bisa bolak-balik dengan cepat? Para ahli sejarah mengatakan bahwasanya beliau menggunakan buraq. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Musa, menggunakan buraq. Sehingga kemudian Nabi SAW juga sebagai Nabi yang terakhir berkesempatan untuk mengendarai buraq, sebuah kendaraan yang berjenis hewan, lebih kecil daripada kuda, namun lebih besar daripada keledai. Dalam riwayat sahabat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya tatkala selangkah buraq itu melangkah, maka jaraknya sejauh pandangan matanya. Maka tidak heran 3.000 km pulang pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hanya dilampaui dalam waktu yang singkat. Ikhwan iman rahimakumullah. Setelah Allah SWT Isra'kan Nabi SAW, lalu kemudian Allah Ta'ala mi'rajkan beliau bersama dengan Jibril alaihi salam. Nabi SAW diangkat menuju ke langit 1, 2, dan seterusnya hingga ke langit yang ke-7 sampai pada Sidratul Muntaha, dan juga kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, terkait dengan peristiwa Mi'raj ini dapat kita baca dan kita temui di dalam surah An-Najm dari mulai ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-18, 10 ayat berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma dana fatadalla." Kemudian dia mendekat, yaitu adalah malaikat Jibril. Kemudian bertambah dekat lagi kepada Nabi SAW. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka
kedekatan antara malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi antara ujung yang tajamnya dengan pangkal daripada busur panahnya, bahkan lebih dekat lagi. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi SAW di dalam hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Walaqad ra'a afatubarunahu 'ala ma yara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun, apakah hendak membatahnya tentang apa yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril alaihi salam dalam rupa yang aslinya pada waktu yang lain, yaitu pada kesempatan Isra dan Mi'raj. Inda Sidratil Muntaha, yaitu Nabi SAW bertemu dengan Jibril dalam sosok rupa aslinya di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi dari pohon Sidratil Muntaha ini, pohon yang besar, pohon yang sangat agung, yang mulia, yang daunnya seperti telinga-telinga gajah, yang buahnya seperti gentong-gentong tempat penyimpanan air. Di sisinya terdapat surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang tinggi. Idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihissalam di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Artinya bahwa Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan sosok yang nyata, dengan sosok aslinya, dan kemudian mendapatkan naungan-naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi SAW tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak juga pula melampaui apa yang dilihatnya. Kemudian ayat terakhir Allah SWT berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah mukjizat yang besar bagi Nabi SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga adalah sebagai tasliyah, penghibur hati Nabi SAW. Kalau kita perhatikan pada kronologis, secara historis, sebelum Allah berikan Isra dan Mi'raj pada Nabi SAW, Nabi SAW memberikan ujian, ia bertubi-tubi. Nabi SAW mendapatkan ujian berturut-turut, mulai dari wafatnya paman beliau yang begitu dicintainya Abu Thalib, kemudian juga wafatnya Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang begitu beliau cintai, kemudian beliau ditinggalkan oleh beberapa sahabat beliau yang kemudian berhijrah ke Habasyah, kemudian juga beliau ketika dakwah menuju ke Taif, beliau mendapatkan penolakan, beliau dilempari dengan batu, disakiti fisiknya dan hatinya, sampai-sampai Nabi SAW ketika kembali ke kota Mekah di sebuah bukit, Nabi SAW mengucapkan sebuah perkataan yang disebutkan oleh dalam banyak riwayat, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Seandainya kesemuanya ini tidak sama sekali mendatangkan murka darimu ya Allah kepada diriku, fala ubali, maka sungguh aku tidak akan memperdulikan, aku tidak akan merasakan dan melihat semua ujian-ujian ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan kepada Nabi SAW dengan Isra Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala berikan penguatan kepada hati Nabi SAW tatkala beliau bersabar. Di antaranya adalah tatkala Nabi SAW naik menuju langit pertama, beliau disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang pertama beliau disambut, kemudian pada langit kedua Nabi SAW disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa, disambut, diberikan salam. Kemudian pada langit yang ketiga Nabi SAW disambut oleh Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, dan yang terakhir disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ajma'in. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka pelajaran yang dapat kita petik pada peristiwa Mi'raj ini adalah bahwa kesabaran atas setiap ujian-ujian yang diberikan Allah Ta'ala
tatkala kita sabar, tatkala kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, niscaya pasti Allah SWT akan berikan jalan kemudahan. Allah pasti akan berikan kebaikan-kebaikan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada peristiwa Mi'raj, maka kemudian Allah turunkan sebuah syariat yang begitu agung, yaitu adalah melaksanakan salat fardu 5 waktu. Pada awalnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kepada Nabi SAW bersama umatnya, untuk melaksanakan 50 kali waktu salat dalam sehari dan semalam. Ketika Nabi SAW turun di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa memberikan saran kepada beliau agar minta kepada Allah Ta'ala agar diringankan. Jadilah kemudian 50 berkurang 5 terus sampai dengan sisa 5. Lalu kemudian Nabi Musa juga masih memberikan saran, umatku tidak akan sanggup. Namun Nabi SAW telah malu kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, La yubaddilul qawlu ladayya. Tidaklah kemudian dirubah kembali atas apa yang aku tetapkan 5 waktu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu adalah 5 waktu dan dahulunya dia adalah 50 waktu. Atau maknanya salat itu 5 waktu saja, 5 kali saja. Namun pahalanya menyamai 50 kali salat dalam sehari semalam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka hikmah terakhir yang perlu kita perhatikan adalah betapa pentingnya perkara salat. Apa yang perlu kita ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika pertama kali memerintahkan 50 kali waktu salat, menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai jenis ibadah salat dibandingkan lebih daripada ibadah-ibadah lainnya. Dibandingkan puasa, zakat, haji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih menyukai ibadah jenis salat. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, paling tidak ada 4 sebab kenapa ibadah salat begitu agung. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan perintah salat ini atau dengan cara secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung memberikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tempat di mana Nabi SAW menerima syariat salat ini adalah di tempat yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh manusia, yaitu di Sidratil Muntaha. Yang ketiga, kemudian Nabi SAW mendapatkan perintah salat ini pada Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang begitu, sebuah malam dan peristiwa yang begitu agung bagi Nabi SAW, yang tidak pernah didapatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya awalnya sholat itu 50 kali, kemudian menjadi 5 kali saja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu memuliakan dan mengutamakan jenis ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, terus senantiasa menjaga keimanan kita kepada Nabi SAW dan berusaha mengikuti jejak dan juga tuntunan beliau, dan juga memperhatikan perkara sholat. Kita menegakkan salat tidak hanya sekedar mengerjakan salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa ghina rabbal alamin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.